dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam pengajaran singkat meditasi Kristiani. Saya Buder Bayu CSA dari Keuskupan Agung Semarang. Sebelum kita melanjutkan dengan tema hari ini, maka marilah kita awali perjumpaan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita sampai pada surat ke-39 dari buku Weekly Teaching Jilid 1. Refleksi di dalam surat ke-39 ini ditulis sendiri oleh Father Lawrence Freeman, murid dari Pater John Main. Nah, di dalam surat ke-39 ini kita akan bersama-sama diajak untuk mengenal lebih dekat seorang tokoh besar gereja. Dia adalah seorang teolog. Pada abad kedua gereja perdana. Dia adalah Origenes. Nah, ini orangnya. Mungkin nama ini asing di telinga banyak orang, karena beliau ini memang hidup di abad kedua Masehi. Namun jasanya begitu besar bagi perkembangan gereja. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, kita harus memahami dulu bahwa surat ini merupakan rangkaian penjelasan mengenai akar mistisisme Kristiani dalam surat ke-34 yang dijelaskan beberapa minggu lalu oleh Pastor Paulus Tongli PR dari Keuskupan Makassar. Jadi ini semua merupakan bagian dari tradisi mistik Kristiani. Nah, dengan keyakinan bahwa pengetahuan tradisi mistik Kristiani yang disampaikan dengan baik dapat membantu umat Kristiani modern di dalam melewati krisis hidup mereka dengan lebih sukacita dan membawa mereka untuk menghidupi kehidupan yang lebih kontemplatif. Maka School of Meditation di London telah menyusun surat-surat yang mengawali kursus tentang akar mistisisme dengan memberikan pengantar tentang guru-guru spiritual terkemuka di dalam tradisi gereja. Dan semua tradisi ini dimulai dan berakar pada Yesus, Sang Guru utama. Nah, jadi pengajaran hari ini harus ditempatkan di dalam konteks itu. Maka marilah kita mulai mengenal tokoh utama kita hari ini dengan lebih mendalam. Origenes berasal dari sebuah kota Alexandria yang sekarang ini ada di daerah Mesir. Ia lahir sekitar tahun 183 dan meninggal sekitar tahun 253. Dan luar biasanya, ia telah menulis kurang lebih 2000 karya tulis di bidang teologi. Dan ia juga disebut-sebut sebagai seorang jenius terbesar yang pernah dilahirkan pada zaman gereja perdana. Nah, sebenarnya Origenes ini, dia punya cita-cita untuk mati sebagai martir di usia muda. Dan dengan demikian mengikuti jejak ayahnya. Tetapi ibunya berhasil mencegahnya. Kemudian ia memilih untuk tidak menikah dan perjuangannya dilanjutkan dengan memberikan dirinya seluruh hidupnya secara total melalui tulisan-tulisannya. Origenes berguru pada Clement dan melanjutkan tugasnya sebagai katekis dan banyak sekali menerjemahkan kitab suci. Dia dibantu tim yang terdiri dari beberapa ahli Taurat dan beberapa penyalin yang membantunya
menulis komentar-komentar ayat demi ayat pada hampir setiap kitab di dalam kitab suci. Ini sungguh pekerjaan yang sangat luar biasa sekali. Setiap kata dianalisa dan detailnya dipertanyakan dan direfleksikan. Misalnya ia merefleksikan mengapa kaki Petrus dibasuh yang terakhir. Lalu apa sebenarnya yang disimbolkan oleh debu? Kemudian pencarian Maria dan Yosef akan Yesus yang hilang, itu bagi dia menyimbolkan para penafsir kitab suci yang sedang mencari makna. Nah, metode refleksinya ini seringkali membawanya di dalam keadaan persatuan rohani. Ketika dia merenungkan teks-teks kitab suci itu. Dia menggunakan iman dan akal sehat dengan seimbang dan menekankan transformasi kasih dan buah-buah roh di dalam hidup sehari-hari. Banyak cendekiawan dan teolog gereja setelah zamannya itu sangat menghargai dan terobsesi oleh tulisan-tulisan Origenes. Bagi Origenes, membaca kitab suci itu merupakan pengalaman mistik. Meskipun demikian, baginya itu masih bukan keseluruhan doa. Saya sangat tertarik oleh salah satu tulisannya. Kita tidak berdoa untuk mengambil keuntungan dari Allah, tetapi untuk menyerupai Allah. Menarik ya. Jadi kita tidak berdoa untuk mengambil keuntungan dari Allah, tetapi untuk menyerupai Allah. Jadi dia mengingatkan gereja dan kita semua bahwa doa itu mestinya membawa perubahan pada diri pendoanya, menjadi sehati dan sepikir dengan Kristus sendiri, mengenakan pikiran Kristus. Tetapi seringkali orang lebih banyak disibukkan dengan mengisi doa-doanya dengan aneka permohonan pribadi, di mana egolah yang menjadi pusat doa, bukan Allah. Nah, doa yang benar adalah doa yang mengubah, membawa pada transformasi dan kedewasaan iman. Bagi Origenes, berdoa itu menenangkan pikiran, mengurangi dosa dan mendorong perbuatan baik. Dan doa harus dipersiapkan dengan melepaskan diri dari kemarahan, kejengkelan, melalui pengampunan. Kemudian orang yang mengatur pikirannya untuk berdoa pasti akan mendapatkan manfaatnya dalam berbagai cara. Menurut Origenes, doa menggabungkan tindakan dari 3 pribadi Tritunggal di dalam diri kita. Seluruh hidup kita adalah sebuah doa. Dia bahkan memberikan beberapa saran praktis tentang postur tubuh, tempat untuk berdoa, dan waktu berdoa. Sehingga ini semua menunjukkan bahwa doa bagi Origenes bukanlah sekedar ide teologis. Setiap tempat bisa menjadi tempat yang cocok untuk berdoa. Jadi tidak hanya di dalam rumah ibadat saja, tetapi setiap orang hendaknya mempunyai tempat kudus yang dikhususkan di rumahnya sendiri, jika memungkinkan, untuk berdoa dengan hening dan tanpa gangguan.
Pengaruh Origen di dalam perkembangan teologi gereja sangat luar biasa. Otoritasnya juga mengandung kerendahan hati dan keterbukaan seorang guru besar. Di kemudian hari sesudah Origenes wafat, Paus Dionysius menjadi salah seorang pendukung gigih ajaran-ajaran teologi Origenes. Meskipun banyak orang menilai bahwa tulisan dan refleksinya itu tidak selalu sederhana, tetapi Origenes menyatakan bahwa semua kerja keras jerih payahnya itu adalah untuk menggambarkan yang paling inti dari semua ide sederhana tentang Allah. Yang awal dan akhir adalah satu, dan Allah adalah semua di dalam semua. Nah, demikian kisah singkat tentang tokoh gereja kali ini, yaitu Origenes, salah satu bapak gereja di awal gereja perdana. Sekali lagi, ini adalah bagian dari sejarah dan tradisi kontemplatif dalam gereja. Spiritualitas itu disampaikan melalui tradisi-tradisi yang lalu berkembang, berevolusi, dan bertransformasi. Dan semua tradisi ini mengingatkan kita akan akar dan dasar. Tradisi mengalir seperti sungai yang mengalir. Ada penerusan, ada penyampaian, diteruskan dengan pola dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, tradisi kontemplatif gereja berakar dan diawali oleh Kristus sendiri. Kemudian diteruskan oleh para rasul dan para bapa gereja, para mistikus, teolog, dan pujangga gereja. Dan sampai pada era kita saat ini, setiap zaman mempunyai situasi dan bentuk sendiri untuk meneruskan spiritualitas. Sehingga dengan demikian kita semua disadarkan ketika kita bermeditasi, sebenarnya kita sedang meneruskan sebuah tradisi kontemplatif yang sangat kaya dan panjang. Tradisi yang dasarnya diletakkan oleh hidup mistik Kristus. Dilanjutkan oleh tokoh-tokoh gereja dan terus berkembang. Dan diantaranya diteruskan oleh Pater John Min. Jadi kita semua saat ini sedang berjalan bersama Yesus dan para rasul sepanjang waktu ketika menghidupi dan membagikan tradisi ini. Nah, kini tongkat estafet itu ada di tangan kita. Tugas kita adalah melanjutkan tradisi ini kepada generasi setelah kita. Namun kita tidak bisa membagikan apa yang tidak kita miliki. Maka, marilah kita sekarang masuk pada praktek yang lebih penting dari segala teori dan konsep-konsep tentang doa hening. Selama 20 menit ke depan, kita akan menjadikan Allah sebagai pusat kesadaran kita, pusat doa kita di dalam meditasi. Mari kita mengambil sikap duduk dengan punggung tegak, namun tetap rileks. Mari kita awali meditasi kita dengan doa pembuka. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana anugerah kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya.
Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus.
Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ucapkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Demikian pengajaran singkat meditasi pada hari ini. Sampai berjumpa kembali di dalam kesempatan yang lain. Terima kasih, berkah dalam.